Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolongan-Mu senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau boleh kembali mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan. Untuk kami boleh menjalani segala rencana-rencana yang sudah kami rancangkan pada saat ini. Namun sebelum kami memulai semuanya itu Tuhan, kami datang untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan selalu mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi pribadi yang selalu menyatakan cinta Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tetap menolong dan menyertai kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30 firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini,
mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu membaca firman Tuhan, selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Oleh renungan harian Toraya diberikan tema, cinta adalah alasan. Ada berbagai kata dan cara untuk menyatakan cinta. Karena cinta, seseorang bisa bersemangat dan semakin sukses dalam hidupnya. Dan sebaliknya, karena cinta, seseorang bisa jatuh terpuruk. Kata sebuah judul lagu Toraja, Nalato cinta. Yakub cinta kepada Rahel. Dengan alasan cinta itu, Yakub sama sekali tidak merasa berat bekerja 7 tahun lamanya bagi Laban. 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja karena semangatnya untuk mendapatkan Rahel. Namun ketika cukup 7 tahun seperti perjanjian mereka, tidak serta-merta Yakub mendapatkan Rahel. Kebiasaan yang berlaku menjadi penghalang, yakni tidak bisa adik dikawinkan mendahului kakak. Karena itu Yakub harus menambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi waktu seluruhnya bagi Yakub untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya itu adalah 14 tahun. Karena cinta, Yakub bisa bersabar dan tetap bersemangat serta memiliki kekuatan untuk terus bekerja bagi Laban. Dalam hal ini, cinta adalah alasan bagi Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah cinta sebagai alasan dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Bukan cinta yang hanya berhubungan dengan perasaan, atau cinta yang karena hubungan-hubungan khusus antar manusia, tetapi dengan dasar cinta Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Cinta adalah alasan Allah mengorbankan anak tunggalnya, supaya saya dan saudara-saudaraku sekalian memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita selalu menabur cinta Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, kepadamu pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur oleh karena perkenaan Tuhan pada kami
di mana saat ini kami boleh bersuka cita oleh karena Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya dengan memberikan kami kembali kehidupan. Dan sebelum kami menjalani hidup hari ini, Engkau pun juga telah menguatkan kami dengan firman-Mu, yang mana saat ini firman-Mu menguatkan, memberikan pengharapan bahwa cinta Tuhan akan terus berkobar di dalam hati kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, yang masih menghantui kehidupan kami, tidaklah membuat kami untuk ragu untuk melangkah, karena kami punya Tuhan yang begitu besar dan dahsyat, yang mampu memberkati, menjaga dan melindungi kami. Oleh karena itu, sertailah hidup kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, serta pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita serta percaya bahwa tantangan seberat apapun yang kami hadapi, berkat Tuhan akan terus tercurah atas kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih-Mu yang mengalami pertambahan usia 1 tahun saat ini, yang mengalami sukacita oleh karena ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat-Mu yang dialami dalam hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa mengajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami sakit, baik itu yang ada di rumah sakit, di Makassar, di Toraja, di Palopo, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau melawat, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan, Engkau tetap menghibur dan senantiasa memberikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan oleh karena berbagai hal, dampak dari pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan tolong berikanlah mereka kesabaran, ketenangan. Dan Tuhan tetap pakai kekasih-kekasih-Mu untuk senantiasa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Bapa di sorga, bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah, tenaga medis, para media, para peneliti, dan juga TNI Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Kami tetap memohon hikmat-Mu Tuhan untuk menyertai mereka, supaya dapat melakukan segala tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan, pandemi ini boleh teratasi dan obatnya boleh ditemukan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan pasca bencana yang dialami di Masamba. Bapa di sorga, kami percaya Engkau hadir di sana melalui kekasih-kekasih-Mu yang boleh datang dari berbagai tempat untuk memberikan pertolongan dan memberikan bantuan bagi mereka. Biarlah dengan kehadiran kekasih-kekasih-Mu ini menjadi sumber sukacita bagi mereka untuk menata kehidupan kembali. Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan ampunilah dosa kami, karena kami bawa doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.